Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Ajo Putri, nomor induk mahasiswa C1 Channel 19132. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi keuangan dan standar keuangan. Pertama kali, saya akan membahas pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan atau financial accounting adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pemakai laporan keuangan meliputi investor, kreditur, manajer, serikat pekerja, dan badan-badan pemerintah. Berdasarkan definisinya, maka akuntansi itu didasarkan pada dua aspek, yaitu yang pertama adalah aspek fungsinya, yaitu menghasilkan informasi keuangan. Pada aspek ini dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang menyajikan informasi keuangan yang penting dengan menekankan prinsip efisiensi atas penggunaan sumber daya yang ada pada perusahaan. Kemudian yang kedua, aspek aktivitas atas orang yang melaksanakan proses akuntansi tersebut, yang terdiri dari mengidentifikasi data yang relevan, mengikhtisarkan dan menganalisis data yang relevan, mengubah data tersebut menjadi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, fungsi akuntansi keuangan. Ada beberapa fungsi akuntansi keuangan, diantaranya adalah mengetahui keuntungan dan kerugian, laporan kepada manajemen perusahaan, pembagian keuntungan atau profit, monitor dan controlling, membantu mencapai tujuan perusahaan sebagai pengawasan, pembuat anggaran, penyusunan informasi yang akurat, pemetaan perusahaan, dan untuk mempermudah proses evaluasi. Berikutnya, tujuan akuntansi keuangan. Tujuan akuntansi keuangan ini diantaranya yaitu memberikan informasi keuangan perusahaan, informasi aktiva dan pasiva perusahaan, informasi perubahan pada stakeholder, informasi penting terkait perusahaan, dan sebagai alat yang dapat digunakan perusahaan, juga menjaga keseimbangan finansial perusahaan. Kemudian, apa saja komponen dalam akuntansi keuangan? Nah, ada beberapa komponen dalam akuntansi keuangan. Di antaranya yaitu ada aset atau harta, itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan menjadi kepemilikan perusahaan. Yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban, yang dimana adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu baik kepada pihak internal maupun pihak luar. Yang ketiga adalah equity atau ekuitas, adalah kewajiban perusahaan terhadap pemilik modal atau investor yang menanamkan modalnya ke perusahaan. Berikutnya ada income atau pendapatan, adalah uang yang didapatkan oleh perusahaan atas operasional usaha, misalnya dari penjualan barang atau jasa. Yang terakhir adalah expenses atau biaya pengeluaran, adalah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasional usaha. Selanjutnya, standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan atau SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994, menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti IAS, IFRS, ETAP, dan GAAP. Ada beberapa tujuan standar akuntansi keuangan, yaitu diantaranya memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi dan kegiatan perusahaan. Kemudian ada memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati. Berikutnya memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak. Dan yang terakhir adalah dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan prinsip akuntansi. Beberapa standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan atau SAK yang berfungsi untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang terdaftar atau proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia menggunakan data masyarakat. Kemudian yang kedua adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP.
Umumnya digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Berikutnya, standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Merupakan standar yang digunakan untuk entitas atau perusahaan yang memiliki transaksi berbasis syariah. Yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintah atau SAP, yang merupakan standar yang dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan pada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dan beberapa pihak-pihak yang menyusun standar akuntansi diantaranya ada Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, yang adalah organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Berikutnya ada Financial Accounting Standard Board atau FASB, yang sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah lengkap dan memadai. Berikutnya ada International Accounting Standard Board atau IASB, yang di wilayah Eropa badan pembuat standar akuntansi, yaitu ini adalah IASB. Dibuat sebelum tahun 1990, belum diminati oleh di dunia karena perkembangan ekonomi Amerika masih dijadikan sebagai patokan perkembangan bisnis dunia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.